Terbongkarnya nama dan klasifikasi asli buah iblis yang dimakan oleh Monkey D. Luffy pada manga One Piece chapter 1044 agaknya membuat power up yang didapat oleh Luffy untuk bisa mengalahkan seorang Yonko jadi sedikit lebih masuk akal. Tapi masalahnya, nama asli dan klasifikasi baru buah iblisnya itu kesannya sedikit tidak nyambung dengan sifat dan karakteristik kemampuan buah iblis yang didapat oleh Luffy. Pada manga One Piece chapter 1044, salah seorang Gorosei bilang nama asli buah iblis yang dimakan oleh Monkey D. Luffy adalah Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika, yang membuat Luffy bisa mendapatkan kekuatan legendaris sang Dewa Matahari, Nika, jika bisa mencapai level Awakening. Dengan Awakening tersebut, Luffy akan mendapatkan kekuatan fisik yang memiliki karakteristik dan sifat-sifat karet yang lebih karet lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Dari penjelasannya si Gorosei ini saja, jelas sekali ada dua kata kunci yang terdengar sangat tidak nyambung satu sama lain, yaitu manusia karet dan Dewa Matahari. Apa hubungannya menjadi Dewa Matahari dengan memiliki tubuh manusia karet? Bukankah lebih masuk akal jika kekuatan Sun God Nika memiliki elemen utama api, karena julukannya adalah Sang Dewa Matahari? Apakah mungkin menurut imajinasinya Eiichiro Oda-san, bahan bakar utama matahari untuk bisa tetap menyala hingga miliaran tahun lamanya adalah karet? Atau seperti halnya kemampuan Luffy menangkap petir yang ditunjukkan di chapter 1047, Luffy nantinya juga akan bisa menangkap dan memadatkan api lalu membentuknya menjadi seperti bola matahari kecil. Who knows? Namun yang pasti, hal ini pastilah ada hubungannya dengan teknik Gomu Gomu no Red Hawk dan Gomu Gomu no Red Rock-nya Luffy yang sama-sama berlapis elemen api. Serta ada hubungannya dengan kejadian tidak lazim yang terjadi pada manga One Piece chapter 1002. Jika kalian masih ingat, di ending manga One Piece chapter 1002, Big Mom terlihat begitu terkejut karena sambaran petirnya sama sekali tidak ngefek terhadap tubuh Luffy. Saat itu, jawaban Luffy terdengar sangat masuk akal, yaitu karena dia adalah manusia karet. Tapi setelahnya, Kaido menyerang Luffy dengan Boro Bread, dan anehnya, tubuh Luffy juga terlihat tidak terluka sama sekali. Luffy yang kelihatannya tidak paham dengan hukum fisika, cuma bisa bilang kalau tubuhnya bisa tahan terhadap semburan apinya Kaido karena tekadnya sangat kuat. Awalnya saya pikir kejadian ini hanyalah semacam plot armor, karena normalnya sesuatu yang bersifat karet seharusnya akan meleleh jika terkena semburan api yang begitu panas. Namun setelah Gorosei membongkar nama asli buah iblis yang dimakan oleh Luffy, yaitu Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika, saya jadi sedikit merasa lumrah dengan kejadian di chapter 1002 tersebut. Malahan dari situ saya jadi bisa berasumsi bahwa kemampuan asli buah iblisnya Luffy tersebut memang sebenarnya berhubungan dengan api juga. Dengan kata lain, kemampuan Luffy melapisi tinjunya dengan api ketika menggunakan jurus Gomu Gomu no Red Hawk dan Gomu Gomu no Red Rock memang kemampuan bawaan dari buah iblisnya. Bukan karena Luffy memiliki DNA ras Lunarian di dalam tubuhnya seperti halnya Sanji, atau karena dia mewarisi tekad apinya Portgas di Ace. Nah, terkait dari mana kobaran api tinjunya Luffy berasal, saya masih belum tahu. Namun dengan memperhatikan pola penamaan jurus tinju apinya Luffy, sepertinya saya menemukan sedikit petunjuk tentang kemungkinan alasan kenapa buah iblis yang Luffy makan bisa dinamai Hito Hitonomi model Sun God Nika. Jika saya tidak salah memahami, teknik Gomu Gomu no Red Hawk adalah salah satu teknik pukulan terkuat Luffy saat menggunakan mode Gear 2 yang diimbu dengan haki. Sementara teknik Gomu Gomu no Red Rock adalah salah satu teknik pukulan terkuat Luffy dalam mode Gear 3 yang diimbu dengan haki juga. Dan karena setelah mode Gear 3 masih ada mode Gear 4 dan Gear 5, maka saya berasumsi bahwa masih ada pukulan berlapis api lagi yang kekuatannya jauh lebih powerful dari Red Hawk dan Red Rock yang akan Luffy keluarkan ketika menggunakan mode Gear 4 atau mode Gear 5 nanti. Nah, bukan kebetulan jika nama kedua teknik Luffy yang bisa mengenerate api ini dinamai dengan nama-nama burung yang berakhiran ok, yaitu Red Hawk dan Red Rock. Baik Hawk atau Rock, keduanya adalah sama-sama nama burung pemangsa. Bedanya, Hawk masih eksis, sementara Rock hanyalah burung mitos. Dengan berdasarkan dari pola penamaan yang semacam ini, saya kemudian mencari-cari nama burung pemangsa lain yang punya akhiran ok. Kemudian ketemulah nama Rarok. Rarok adalah salah satu nama burung yang ada di dalam cerita mitologi bangsa Slavia. Entah kebetulan atau tidak, Rarok ini dipercaya sebagai jelmaan iblis api yang berwujud burung elang. Jadi, Rarok ini adalah seekor elang api yang ada di dalam mitologi bangsa Slavia. Sehingga menurut prediksi saya, tinju api Luffy yang lebih powerful dari Gomu Gomu no Red Hawk dan Gomu Gomu no Red Rock kelak akan diberi nama Gomu Gomu no Red Rarok. Yang mana tinju ini adalah pemutakhiran dari salah satu teknik pukulan Luffy dalam mode Gear 4 atau Gear 5.
Dan oleh karena pada manga One Piece chapter 1047, Luffy diperlihatkan bisa mengeluarkan pukulan yang ukurannya lebih gede dari Pulau Onigashima, dalam bayangan saya, teknik Gomu Gomu no Red Rarok nanti juga ukurannya kurang lebih akan segede itu. Bedanya, Red Rarok akan dilapisi dengan kobaran api yang sangat besar, sehingga jika dilihat dari kejauhan akan terlihat seperti bola matahari. Saya pikir teknik inilah yang menjadi cikal bakal kenapa kekuatan buah iblis yang dimakan oleh Monkey D. Luffy disebut sebagai Mythical Zoan Hito Hitonomi model Sun God Nika, meskipun elemen utamanya adalah karet. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.